terkait dengan Asia Trans dan untuk kedepannya bagaimana gitu kan, tentunya kan kita ingin tahu, apalagi ini sebenarnya saya juga mengundang pelaku yang sama, yang orang kebetulan warga Toraja juga, cuma dia bermainnya di Makassar. Siapa? Namanya Mak Pasa kalau nggak salah aplikasinya. Gitu. Saya undang beliau juga supaya ikut ini nanti. Oh gitu. Ya, saya bilang ya sharing pengalaman lah, mungkin apa ada sesuatu yang bisa kita kan, ada bisa titik temu gitu untuk saling memperkuat begitu. Dia masih baru juga, baru launching bulan lalu gitu. Dan aplikasi mengenai sama transport juga, transportasi juga. Ya. Ya. Ya, mungkin kita mulai aja untuk menghemat waktu. Begitu. Ya, mungkin Bung Hari bisa cerita dulu kenapa, motivasi apa yang menggerakkan sampai bisa lahirnya Asia Trans ini begitu. Dan kita tahu kan bisnis ini persaingannya nggak mudah, dan tentunya butuh selain padat karya, padat modal juga gitu. Tapi di balik ini saya juga melihat ada ada kesan sosial di sini kan. Kita kan membantu orang akhirnya menemukan lapangan kerja. Begitu. Orang di saat kesulitan lapangan kerja hadir solusi kayak gini dan mereka bisa bekerja dan menghasilkan gitu untuk membantu kehidupan rumah tangganya. Ya, silakan. Waktu dan tempat. Itu kan kedepannya memang ini kan era digital itu nggak bisa dihindari lagi lah. Era digital itu sudah merupakan konsumsi setiap orang nantinya, dan ini sudah dimulai dari kira-kira 10 tahun lalu. Sebenarnya beberapa orang termasuk saya aja barangkali ketinggalan soal digital sebelumnya. Banyak orang sudah melakukannya dari 10 tahun lalu. Nah, 2018 saya pikir belum terlambat lah untuk baik itu. Dan ya akhirnya kami sampai hari ini bisa berdiri. Lantas kemudian ada beberapa produk juga yang sedang kami kembangkan gitu untuk ya bisa digunakan oleh ya perusahaan atau masyarakat nantinya gitu loh. Jadi ini di Makassar ini ya? Saya di Bekasi Bu. Bekasi ya. Iya. Jadi kalau sekarang itu saya kira tadi berangkat dari itulah saya katakan bahwa digitalisasi itu untuk semua bidang itu nggak bisa dihindari kan. Jadi harus ke situ. Dulunya kan banyak orang, termasuk saya, main-main fisik di lapangan, pekerjaan-pekerjaan fisik. Tapi ya saya melihat bahwa era digitalisasi ini nggak bisa dihindari. Makanya kita masuk ke situ. Nah, kebetulan Pak Yudi itu ya kawan di situ, ya kami diriin sama-sama lah gitu. Gitu kira-kira itunya. Jadi ya berapa sekawan ini ceritanya? Ada berapa ya? Sebenarnya berdua aja. Oh, berdua aja. Oke. Saya ada beberapa orang dalam situ juga, tapi yang ya katakan nggak terlalu signifikan lah gitu ya. Iya. Prakasari awal, ya gitu. Awalnya gitu. Kenapa menyasar ke transportasi, bukan sektor lain? Awalnya ini transportasi food, karena kan orang ya karena kemacetan ya, khususnya di Jawa awal gitu macet, jadi orang ya alternatif lah untuk untuk bepergian. Ya tidak harus bawa kendaraan sendiri karena parkir juga mungkin jadi mahal kan. Ya. Jadi praktisnya itu ya kalau nggak misalkan naik transportasi umum ya harus pakai transportasi seperti ini lah kayak gitu. Jadi itu kita kembangkan, ada food di situ, tulisan food. Nah ini akan berkembang terus juga
mungkin minggu depan itu kita sudah bisa isi pulsa dari situ, bisa bayar BPJS dari aplikasi, semua itu akan penuh nanti dalam situ. Sedang kita develop itu, begitu ya. Oh ya, jadi one stop solution, begitu ya Bung ya? Ya, one stop solution begitu ya. Karena fintech juga lagi kita coba urus ya, karena kan akan menampung dari masyarakat itu harus punya wallet ya. Ya, e-wallet. Itu harus harus ada e-wallet itu untuk nampung. Sementara kita masih pakai Doku dan mungkin bulan depan Dana sudah terkoneksi dengan kita juga. Iya, karena ya silakan. Ya. Silakan. Ya, Dana sebentar lagi terkoneksi. Udah banyak yang kerjasama dengan kita itu. Cuman karena COVID ini ya mereka work from home. Jadi banyak yang belum kita integrasikan secara penuh gitu. Ada OVO, ada Link Aja, itu udah MySpace, gitu udah bikin perjanjian semua dengan mereka itu. Dana gitu ya. Tapi mungkin tahap awal ini Dana dulu. Saya lihat lebih banyak ya menggunakan itu kan. Wallet itu. Sementara kami mengurus wallet sendiri yang namanya Dokatku gitu. Namanya Dokatku. Dokat itu kan duit. Jadi ku itu Dokatku, duitku gitu. Oh, oke, Dokatku. Oke, wah, ini kita menunggu ini kehadiran Dokatku nih menyemarakkan e-wallet Indonesia. Ya. Nah, ini tentunya kan izin OJK ya, Bung ya. Kalau ini Dokatku. BI ya sekarang ya. Kalau wallet BI. Oh, e-wallet langsung BI ya, bukan OJK. Iya, ya, dia masuk ke situ. Karena kan dia mengumpulkan dana masyarakat di dalam dompet itu. Iya. Saya harus ada izin BI, bukan ke OJK. Iya. OJK itu mungkin khusus menyelenggarakan ujian atau apa ya. Iya. Itu ke soalnya strategi dari bisnis yang sama juga, setahu saya mereka malah mengambil beberapa fintech yang sudah ya mereka akuisisi lah beberapa fintech, tapi fintech itu sudah diakui oleh OJK, sudah mendapatkan lisensi dari OJK, sehingga ya itu cara mereka shortcut untuk mendapatkan lisensi dari OJK, begitu. Saya pikir sama. Strategi Asia Trans juga rencana akan begitu kah, atau ada strategi sendiri langsung? Ya, Asia Trans kan pakai Doku sekarang. Iya, iya. Enggak, sekarang kan Doku yang di aplikasi kita pakai Doku, bisa bayar pakai Doku. Iya, iya. Doku wallet. Enggak, ya betul. Ya. Maksud saya untuk ini sendiri gitu, untuk apa? Untuk ya itu tadi dokat itu apa? Iya, dokat sendiri memang ya. Kami mau urus ke BI ya. Menjadi wallet ya. Namanya ya. Itu. Ya. Menarik. Ya. Nah, gimana nih strategi ekspansi di Indonesia kah, ataukah sudah sampai keluar juga, atau gimana Bung perkembangannya? Kalau keluar itu kemarin baru satu, yang itu Bangladesh ya. Wow. Jadi namanya Asia Trans Bangladesh. Ya. Ini mereka masih lockdown, jadi sementara kita itu sudah ada kesepakatan dengan mereka akan gunakan itu Asia Trans, logonya pasti sama Asia Trans Bangladesh namanya. Gitu, dipakai di sana, retailing. Sementara negara lain itu ada 2 negara itu sementara dalam diskusi gitu dengan mereka. Ya. Begitu. Ya. Sementara di dalam negeri ekspansinya bagaimana nih, Bung? Ini kan ada beberapa pelaku juga di dalam bisnis ini gitu ya. Dan kesannya mereka malah ada ngomong bakar uang lah gitu. Bagaimana dengan strategi Asia Trans bisa mengoptimalkan celah gitu di sini begitu?
Oh iya, kita sepakat juga itu. Kalau misalnya tarif 10.000, ya pengguna bayar 5 ya. Ya bakar duit dikit-dikit lagi. Namanya nggak ada investor kan. Ada investor Iya, ya kekuatan sendiri lah, duit yang ada itu yang kita pakai. Memang berhasil. Itu sebelum COVID itu. Nah, iya, kalau setelah COVID ini kan nggak ada duit lah. Karena nggak ada yang mau naik kan. Nggak ada iya, orang yang menggunakan jasa itu. Karena social distancing itu masalahnya. iya, Tapi iya, sebelumnya kita bakar duit. Memang buat perusahaan ini nggak gampang. Buat perusahaan retailing itu nggak gampang. iya, Banyak sekali harus dikerjakan di situ, banyak yang harus dirasikan dari sisi aplikasi, ya dari sisi pemasaran juga ya. Banyak yang harus diselesaikan, butuh dana besar juga untuk itu ya. Tapi ya syukurlah sampai hari ini masih bisa berkibar lah gitu kira-kira. iya, 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 iya. Prosedur. Kemudian ngomong-ngomong, apa hardware ditaruh di mana hardware? Masih di Indonesia atau ditaruh di mana begitu? Khususnya kan terkait dengan keamanan Banyak. ini ya, apa aplikasinya ditaruh disimpan di mana itu? Apakah di Indonesia, apakah di luar? Kan menyangkut keamanan data juga ya, jangan sampai ada hacker-hacker gitu yang nakal-nakal Nah, menyerang. enggak, kalau itu apa ada alat satu lagi di luar server itu yang saya mau angkat tuh data-data itu gitu. Jadi hacknya saya kira susah, coba-coba hack juga itu kan sulit lah Ya, gitu. Karena semua perusahaan itu pasti menggunakan itu iya, ya, namanya firewall untuk ngamanin itu ya, untuk ngamanin data, ngamanin wallet. Nah, kita punya server itu kita simpan di itu di Jakarta Selatan, oke, di ya. Klik Server namanya. Itu tempatnya Gojek, Shopee, Lazada itu simpan server di situ, barang-barang dengan kita. Oh, oke, oke, jaminan mutu. Ya, Mantap. Ya, ya, cuma cuma mereka punya server itu di sana, kalau Gojek kalau nggak salah itu 6 apa 7. Nah, kami punya server itu dan itu baru 3 lah gitu. Tapi mereka punya core itu besar-besar ya. Ya maklum, sudah 160 ribu mereka core kan, dia punya ya, apa namanya? Dia punya nilai value. Jadi nggak bisa disamain lah gitu. Nah, kita ya, bikin server sendiri itu tapi itu kecepatan di situ 1 giga per detik gitu. Jadi makanya mereka taruh di situ. Nah, speed internetnya kencang, kita taruh di situ karena nggak saja itu 1 giga per detik itu speednya. ya, ya, ya. Sekarang ya pengembangannya adalah food ya. Melihat satu market yang baru di sini food itu memang apalagi di COVID begini ya menjadi satu solusi begitu bagi ya yang mau stay di rumah saja atau dari kantor memesannya gitu ya. Selama ini bagaimana ininya apa tenan-tenan foodnya itu? Ya baru mau mulai kan, baru mulai ya sedikit-sedikit gitu, mulai ada Oh, gitu. oke. Ya, Di ya orang belum terlalu itu, tapi pengguna kita udah tahu ya food di situ ya, ya. baru mulai mereka mulai pesan gitu. Artinya belum ada nilai yang signifikan kelihatan di situ, tapi grafiknya naik gitu. Nah itu. Tidak mencoba captive market kita, Solata? Maksudnya gimana? Captive market kita. Captive market Solata, makanan khas. Maksudnya aja di itu namanya di Bagaimana? aplikasi itu kan ada Play Store namanya Asia Transfood. Ya, ya. Asia Transfood di download dari Play Store itu, di situ jualannya di situ. Iya, iya. Masukkan jualan itu, aktivasi sama admin kalau harganya masuk, foto dagangannya sudah ada, terus dia klik set lokasinya sudah benar, posisinya itu diaktifin langsung muncul di aplikasi pengguna itu. Iya. Tapi ini Outlet.
Tapi sejabodetabek ini ya, bisa sejabodetabek ini foodnya. Indonesia. Se-Indonesia ya? Bukan, iya. Kalau driver sekarang kan kita hampir 600.000 ya. Oke. Outlet food yang mendaftar itu 12.000 lebih. Iya, iya. Memang beberapa mereka harus dikasih masukan foto, ada harganya tapi fotonya nggak ada, kan kurang menarik ya. Iya, iya. Itu yang sekarang disampaikan mereka gitu. Iya. Gitu ya. Pengembangan ke depan selain food ini apa ya? Kalau teman kita yang di Makassar itu rencana ya mereka masih apa? Waktu itu mereka bilang layanan pijit, udah gitu layanan apa? Cuci mobil, begitu. Mereka mau masuk ke sana gitu. Waktu itu saya ya, menyampaikan bahwa kalau pijit hati-hati ya untuk di masa COVID ini gitu kan. Ya. Gitu. Ya. Kan layanannya kita sebenarnya 18 kayak punya layanan, tapi baru berapa yang selesai kan? Itu termasuk rumah, cuci mobil apa segala macam, transmarket, ya belanja dari pasar, banyak itu yang kami sudah ituin. Cuma kita lihat mana yang prioritas gitu. Iya. Mana yang prioritas gitu yang kita kerjain dulu, yang kita selesaiin dulu. Seperti misalnya nanti di aplikasi ada sesi pulsa, bagian, postpaid, prepaid, apa kan. Nanti bisa dari aplikasi itu. Gitu. Di aplikasi bisa serbaguna lah. Iya. Di samping ada produk nanti yang udah akan selesai dalam ini, produk yang bisa dijual. Jadi kalau teman-teman mau marketing produk itu, ini sangat menjanjikan sebenarnya. Produk aplikasi ya. Produk aplikasi nanti produknya aplikasi ya, itu aplikasi yang bisa dijual ke koperasi, bisa ke perbankan, kemana gitu. Mungkin seperti aplikasi pencatatan keuangan gitu atau bukan? Ya ibaratnya kayak BCA lah gitu, kita punya BCA mobile banking kan? Iya. Nah kayak gitu. Oh. Nah itu bisa dijual. Nanti kalau misalnya yang minat itu ya kita ketemu lah nanti presentasi ini, kalau bisa untuk punya talenta marketing atau apa itu boleh. Iya. Kita presentasi ini itu hasilnya cukup menjanjikan. Iya. Karena itu dijual biasanya dengan barang ya kita jual murah. Ya selama COVID. Iya. Jadi selama COVID ini bagaimana perkembangan apa saja yang dilakukan? Ini kan yang besar-besar itu kan juga terjadi pengurangan dia. Ada rasionalisasi. Ya, sama. Gitu. Sama juga rasionalisasi. Ya? Kalau kita rasionalisasi cuma 1-2 orang aja. Kalau gue cuma 4 orang. Iya. Besar-besaran ya. Kalau kita ya karena kita nggak terlalu besar juga ya, nggak terlalu itulah. Yang besar itu memang kalau dalam kondisi seperti ini tuh kalau nggak hati-hati bisa rontok gitu. Iya. Yang gede-gede gitu. Nah, bayar karyawan itu kan bisa mungkin puluhan miliar setiap bulan itu dengan karyawan yang 1.000 kan. Iya. Gitu. Kalau di masa COVID ini emang nggak ada semua hancur kan. Semua sisi kehidupan, sendi kehidupan itu diperparah dengan COVID. Jadi saya lihat bahwa memang ya semua orang harus baik, mulai dari bawah lagi. Mulai dari level bukan paling bawah, tapi level bawah. Karena semua berangkat dari, ya katakanlah hampir zero gitu lah. Ya. Semuanya begitu. Mau jualan apa aja lah. Gitu. Ya. Apa aja itu semua berangkat dari nol. Kalau ada komunitas saatnya sebenarnya bisa. Iya. Coba bersama.
Ya, di dalam dunia IT kan kita bilang reboot, rebooting ulang. Ya, Ya, kesempatan lah untuk mengoreksi lagi semuanya gitu. Dan melihat lagi lebih ke dasar gitu kan. Ini kan istilahnya kita kayak kembali ke dasar lagi, ke zaman yang apa ya, ya, semuanya serba dibatasi gitu kan. Jadinya cuma ya. kita mau nggak mau Jangan, kan ya. ya musim-musim COVID ini aja rumah sakit umum aja yang bukan rumah sakit COVID itu kan sepi. Bayangkan rumah sakit itu sepi. Iya. Orang kan rumah sakit, orang mau sakit mau apa, orang mau pilih di rumah. Semua di sisi bisnis semua itu ya ada COVID. Iya, Dia iya. hanya rumah sakit yang terima COVID aja ramai. Rumah sakit umum yang biasa lihat aja sepi. Iya. Ya kalau sekarang mungkin karena PSBB udah ya mulai dibuka ya. Iya, Puskesmas, rumah sakit udah mulai rame lah. Sebelumnya itu kan nggak ada, semua sepi iya. gitu. Di Ya, saya kira kantor gitu. juga. Di kantor juga, Bu ya. Jadi yang apa Ya, WFH juga, kebijakan WFH juga ada ya. ya WFH juga ada, kita WFH karena nggak bisa terlalu dekat kan. Iya, iya. Jaraknya harus jauh Iya, duduknya, ada yang kita WFH kan. iya, iya. Kalau saya sih masih terus ya. Karena kalau nggak itu susah komunikasinya gitu. Iya, Kalau yang WFH itu kan biasanya ada customer service atau apa itu, mereka itu yang bisa kerja dari rumah lah gitu. iya, iya. Jadi pengembangan kota, Ya, sekarang ini aktifnya di Indonesia beberapa tempat di Indonesia ini. Apakah Bali misalnya daerah-daerah pariwisata yang optimal, Bali, Banyuwangi itu nggak nggak menjadi sasaran gitu? ya pokoknya di mana ada driver, di mana ada pengguna di sudut jalan ya anggap bahwa dia sudah ada di situ. Terus 86 kota lah kira-kira. Oke, iya, iya, Ada daerah yang signifikan dia punya penghasilan, ada daerah yang sedang-sedang, ada daerah juga ya satu dua kayak gitulah. Cuman kalau di data itu 286 kota oke. kita sudah di situ ya. Eh, tapi itu semua based on application ya, belum based on Ya, maksudnya bukan belum ada kantor begitu ya di situ ya, masih based on application atau enggak mungkin sudah ada ini apa ada orang yang apa license office di itu, license officer malah di situ mungkin belum ada ya. ada. Biasanya ada license officer di sana ya, di di kota-kota itu mereka tangani artinya segala macam itu ada. Oh, oke. Ada Okay. Nggak semua kota, tapi ada kira-kira 50% lah yang terletakkan sama tim. Iya, soalnya kan kalau ada mungkin mereka mau ketemu dengan ini ada liaison officer-nya kan jadinya lebih nyaman lah ya gitu mereka. Ya, biasanya Iya. begitu. Tapi kalau rata-rata mereka kan ke pusat kan ada nomor hotline kan di situ mereka tanya. Oh iya, iya, iya. Iya. Nah, jadi bisa langsung ke pusat mereka WhatsApp-nya atau apa gitu. Iya, iya. Iya. Kalau Bung Yudi ini di mana nih? Bung Sama di kantor juga. Bagian di teknologi. Iya. CTO ya. Iya. Iya. Jadi tiap hari mengamati pengembangan apa traffic dan pengembangan ini ya juga ya, develop software juga. Memastikan progres teman-teman juga yang lain gitu. Iya. Oh iya. Jadi tiap hari masuk kantor apa
Work from Ya. home juga sekali setempo-tempo ya, sekali-sekali ya. Apa? Ya, Maksudnya kadang WFH, kadang juga ke kantor, tapi lebih sering di kantor sih. iya, iya. Iya, Bung. Iya. Iya, Bung Hari. Jadi apa ini harapannya untuk ke depan ini, Bung? Terkait apa perkembangan situasi yang ada dan juga tentunya melihat kita sendiri, Bung, ya. Maksud saya kembali ke kita sebagai warga Toraja ini bagaimana nih, Bung? Menurut Bung terkait dengan aplikasi ini dan tentunya masyarakat 4.0 ini gitu kan. Karena kayaknya belum optimal ini sebagai masyarakat 4.0 ya. Apalagi di desa, di kampung kita di Toraja ini. Ya, kemarin sudah ada beberapa driver di sana yang daftar. Oh ya. Iya, sudah pernah ada beberapa transaksi juga di sana. Ya, yang mau kita anu di sana sebenarnya misalnya jual hewan. Ya. Itu sebentar lagi kita launching juga itu. Ya. Dia bisa jual hewan melalui aplikasi kan. Jadi marketplace ya? Ya, marketplace, betul. Wah, menarik, semakin menarik ini. Ya. Di marketplace itu segala macam dijual di situ. Dia mau barang baru, mau barang bekas, pokoknya kita beda lah. Kalau marketplace lain itu nggak banyak yang baru ya. Iya, iya. Nah, kalau ini ya mau jual apa aja, mau ternak, mau apa, selama masih bisa dibawa barang itu ya masih bisa diantar ya. Iya, bisa jadi satu layanan, betul, one stop solution juga. Iya. Langsung dipesan. Lagi kita develop itu, sebentar lagi selesai juga. Oh, menarik, menarik. Iya, iya, iya. Karena itu masuk dalam 18 program kami itu, 18 layanan. 18 layanan ya. Ya, salah satunya itu namanya nanti Transtore, ada Transmarket dua itu. Jadi marketplace dia. Iya. Oke, oke. Iya. Iya. Ya, menarik nih, Bung. 30 menit kita berbincang. Cukup menarik, banyak hal yang sebelumnya menjadi tanda tanya. Moga-moga bagi rekan-rekan di KP2MD juga nanti dan tentunya para warga Toraja juga semakin mengenal dengan Asia Trans ini begitu, dan tentunya kita harapkan mau menggunakan jasa dari Asia Trans ke depannya. Iya. Iya. Kali berikut lagi kita Iya, moga-moga COVID ini cepat berakhir, ketemu obatnya, ketemu vaksinnya, dan kita kembali ke normal life lagi, bukan normal baru. Iya. Oke, Bung Hari. Oke ya. Terima kasih banyak atas waktunya, Bung Budi. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, mari. Ya. Siap.